Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Minji. Halo. Di sini ada Minji Nada dan juga saya Minji Nia. Hari ini kita akan membahas mengenai informasi dan mengenai garis besar JDIH Provinsi Jawa Tengah. Nah, Minji, katanya kalau di JDIH itu ada jargonnya sendiri ya? Ada. Nah, gimana tuh Minji? Jargonnya JDIH solusi yang nyata. Oke, coba kita praktekkan bersama-sama ya Minji. Oke. Ini ada syairnya. Oke, ada syairnya gimana nih Minji? JDIH solusi yang nyata. Gitu, Kak. Siap. Kita praktekkan bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. JDIH solusi yang nyata. Ini sangat asik ya. Jadi langsung saja ya mengenai podcast kali ini untuk informasi tentang garis besar JDI. Oke. Nah, dari singkatannya kan jaringan informasi dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Terus sebenarnya apa sih Minji Nada buat JDIH itu isinya ada apa saja, informasinya itu apa saja gitu? Jadi JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi di dalamnya itu kita sebagai tempat arsip atau pendokumentasian dari produk-produk hukum daerah. Di situ kan ada yang dari tingkat nasional, terus ada di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan ada di kampus. Di UNES juga ada ya. Nah, kalau yang di kami itu karena tingkatnya provinsi, jadi JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, isinya apa? Isinya dari produk-produk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi macam-macam nih Kak. Ada dari peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada naskah akademik, gitu. Bahkan juga ada artikel. Jadi dewan-dewan bisa membuat artikel, kemudian kita dokumentasikan di tempat kita. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar informasi itu aja ya. Iya. Jadi kayak urut nasional, provinsi, wilayah, kecamatan dan lain turun gitu. Tapi ini sebagai sumber besarnya yang di Provinsi Jawa Tengah dan sebagai luaran anggota dewan misalkan dari serap aspirasi atau apa itu bisa dijadikan peraturan dan bisa di situ gitu ya. Wah, sangat menarik ya. Jadi dijadikan terstruktur dan terintegrasi satu gitu. Iya. Tapi untuk itu kan JDIH tugasnya itu ngapain aja sih Kak? Atau misalkan struktur langkah-langkahnya itu misalkan mau publish artikel atau membuat produk akhirnya itu langkahnya seperti apa saja? Jadi itu di JDIH kalau di tempat kami selain dari produk hukum yang itu ditetapkan melalui peraturan paripurna ya, kemudian turun di kami, kita lakukan dokumentasian pengarsipan, kemudian kita publikasikan di website dan ada di media sosial juga, kemudian kita bukukan juga Kak, karena itu kan bentuknya perpustakaan ya, jadi ada bentuk fisiknya. Nah, fisik bukunya itu juga kita pajang nih di perpustakaan. Jadi isi perpustakaan ini nggak cuman ada novel aja, nggak cuman ada buku-buku hukum, jadi ada produk hukum daerah tadi. Nah, setelah itu kita juga melakukan digitalisasi. Nah, digitalisasi itu bentuknya tidak hanya dibutuhkan, kita upload di website, kemudian kita juga melakukan sosialisasi dalam bentuk konten. Jadi misalnya ada peraturan terbaru nih Kak, peraturan keputusan DPRD gitu ya, keputusan DPRD tentang penyelenggaraan keolahragaan. Nah, ini kita konsepin dalam bentuk konten 2 menit, 3 menit. Ya, tujuannya sih biar nggak kaku-kaku banget gitu ya bahasanya. Nah, karena kan kita targetnya ke anak muda ya. Nah, anak muda itu kan kalau yang terlalu baku-baku banget kayak kurang nyampe ya. Nggak suka. Jadi kita bikin ada sedikit mini drama. Sekaligus kita menyampaikan isi dari peraturan itu. Berarti sangat kompleks ya Mbak, dari mulai pembuatannya, penyusunan, dokumentasi dan pengarsipannya, baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk upload di website gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses ketika yang susah mau ke JDIH provinsi bisa mengakses dari internet. Adapun Gen Z yang sukanya instan dan tidak mau ribet, itu kan biasanya cuma scroll TikTok. Nah, ketika dipublish buat konten kan jadi lebih enak dikonsumsi gitu ya daripada peraturan yang normatif. Aduh pusing nih tulisnya dan bacaan gitu ya Mbak. Iya sih Mbak, karena bukan cuma hanya kayak menyimpan dokumentasi aja, tetapi bagaimana cara JDIH itu sendiri untuk mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat luas.
Tapi kalau di DPRD Jawa Tengah ini kan banyak yang magang ya Mbak. Nah itu mahasiswa pentingkah jadi IHA itu untuk mahasiswa gitu Mbak? Karena kan biasanya untuk produk-produk ataupun kebijakan untuk masyarakat. Nah itu kalau dari Kak Minzi Nanda sendiri untuk biasanya untuk mahasiswa tuh apa sih Kak? Gitu. Jadi menurut saya ya itu penting banget seluruh elemen masyarakat. Jadi tujuannya bukan hanya untuk anggota DPRD atau pemangku kepentingan aja. Jadi khususnya mahasiswa ya sebagai penerus bangsa kan dia pasti butuh bahan-bahan untuk penelitian atau pembuatan tugas. Jadi perpustakaan ini jadi tempat khususnya buat mencari informasi. Nah, kadang juga ada mahasiswa yang mencari bahan-bahan penelitiannya di kami. Kadang ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa pendidikan atau ekonomi. Jadi mereka mengulik peraturan-peraturan tertentu untuk mendukung bahan acuan dari penelitiannya mereka. Gitu. Iya, berarti saya bisa membantu buat tugas makalah atau membantu skripsian juga bisa langsung datang ke situ ya Mbak, mencari sumber data yang relevan, yang kredibel sudah tersusun rapi di situ semua. Iya. Tapi ini kan maraknya misalkan dari pemilu itu juga mayoritas anak muda gitu Mbak. Pemilu juga kita harus tahu dan dasar-dasar pemilu. Tapi kenapa sih Kak anak muda tuh harus peduli dengan kayak ataupun sadar ini loh ada jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Pasti penting banget ya, karena apapun segala informasi kita harus tahu ada tata aturannya. Maka pentingnya harus melek hukum. Nah, dengan adanya JDIH ini, itu jadi jembatan untuk antara kepentingan si pembuat peraturan ini ya kepada masyarakat untuk mengetahui ada peraturan-peraturan ini nih yang mengatur tentang misalnya penyelenggaraan olahragaan, terus pemberdayaan perempuan, disabilitas. Nah, agar tahu ada peraturan ini yang mengatur tentang itu. Nah, makanya penting banget dan adanya website sekaligus sarana prasarana di perpustakaan, kita benar-benar mengoptimalisasikan biar pengunjung atau masyarakat itu nyaman. Nah, salah satunya kita punya fitur baru Kak, fitur AI. Oh, fitur AI Iya, gitu. iya, Wah, kita punya ada di website. Jadi fitur ini tuh baru banget kita ada di tahun ini. Nah, tujuannya pasti untuk mempermudah pengunjung ya di website ya. Kadang kan kita bingung apa ya kata kuncinya ya. Kadang itu yang penting banget. Jadi malah kita kadang lupa atau gimana dan nggak tahu kata kuncinya. Betul. Kadang kalau website yang fiturnya kurang modernisasikan. Iya betul. Maaf agak ribet. Nah itu kan kita kadang aku pengen nyari peraturan tentang olahraga nih, tapi apa ya kata-katanya bingung. Jadinya kan sulit ya. Nah kita ada fitur AI ini, tinggal kita mau cari tentang olahraga masukin aja olahraga. Nanti si fitur ini akan merekomendasikan apa yang masih masuk dari SEO-nya tadi kan kita cari. Otomatis kebuka, entah itu ada keputusan atau peraturan, tinggal kita klik download gitu banget. Wah iya, apalagi buat sumber-sumber jurnal atau presentasi gitu ya, sangat mudah sekali untuk peran anak muda. Iya, setuju. Ya, tapi kadang tuh kan anak muda nggak suka yang hukum tertulis ribet gitu ya, apalagi juga maraknya AI yang kayak dan suka cepet instan gitu kan jadi mempermudah. Apalagi dasar hukum itu kan kadang kita kalau di AI susah mencari yang benar-benar valid gitu. Tapi kalau di web jadi IHA yang sudah ada AI-nya itu sangat membantu sekali kami untuk mempermudah akses belajar, membaca dan lain-lain gitu. Tapi kalau di jadi IHA itu selain itu kan tadi ada Raperda, kita bisa nemuin apa aja sih kan di percetakannya sendiri ataupun di website ada kan poin-poin atau fitur khusus di situ selain dari AI tadi. Kalau di JDIH sendiri kita terus mengembangkan fiturnya setiap tahun ya Kak. Kalau yang untuk dari website di tahun ini selain ada fitur AI, kita juga ada optimalisasi aksesibilitas untuk disabilitas. Jadi ada aksesibilitas audio screen reader, jadi bisa membantu isi perda ini tuh tentang apa sih? Jadi merangkum isinya. Kalau untuk yang disabilitas itu kita juga ada buku difabel Braille. Iya, Braille. Jadi peraturan dari keputusan DPRD kita buat Braille untuk teman-teman mereka bisa datang, bisa membaca. Iya, jadi kita benar-benar inklusi gitu.
Nah, kalau isinya di website itu, selain ada peraturan, kita juga punya artikel yang tadi udah sempat aku singgung ya Kak. Artikelnya juga masih berkaitan tentang hukum sih. Jadi nggak cuma anggota dewannya aja yang bisa buat artikel. Iya. Saya pernah mengajak mahasiswa untuk menulis artikel hukum. Iya, gitu. Jadi mereka selain publikasi di kampus, bisa publikasi di kami juga. Gitu. Sesuai gitu ya Kak, dan rangkap sekalian gitu. Iya. Berarti tidak hanya kayak kebijakan-kebijakan tadi, tapi gimana diformulasikan untuk peraturan hasil rancangan peraturan itu bisa tersampaikan untuk masyarakat yang lain, bahkan untuk anak disabilitas itu sendiri gitu Mbak. Kadang kan kalau di kampus biasanya infrastruktur yang mendukung disabilitas itu, tapi ini adalah sebuah produk yang aturan yang dirancang benar-benar untuk masyarakat disabilitas gitu. Menarik sekali sebenarnya, baru tahu ini. Nah kemudian untuk tantangannya sendiri ada nggak sih Mbak di pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah ini yang mungkin belum masih terhambat ataupun masih mengalami kendala untuk menginformasikan kepada masyarakat luas? Kalau sejauh ini, alhamdulillah nggak ada kendala ya Kak, dan alhamdulillah pimpinan-pimpinan juga pada support kita untuk mensosialisasikan JDIH ini. Peran pentingnya dari anggota DPRD, kemudian ada pimpinan kita juga, dan ada adik-adik mahasiswa yang magang, itu kita ajak untuk konten bareng tuh, mereka oke-oke aja, gas-gas aja. Nah, disitulah kita merasa ada dukungan ini, dan mungkin setiap tahunnya kita akan mengusahakan ada fitur-fitur atau surprise yang kita update selalu untuk pengembangan JDIH kita. Iya, Seperti itu. jadi selalu berkembang mengikuti arus dan apa yang sesuai tren sekarang ya Kak. Jadi kayak sekarang kan nggak mungkin ya Kak, media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Threads itu kan ya sekarang marak ketika kita mempublishnya dengan rutin, selalu memperbarui dan mengikuti apa tren yang terjadi, kita juga bisa mengikutinya dan juga itu bisa tersebar gitu ya Kak. Perda ataupun konten-konten yang kita sosialisasikan. Oke, jadi sudah lumayan banyak ya Kak beberapa informasi yang aku sendiri menggali dari Kak Minji Nada mengenai podcast garis besar JDIH itu apa gitu. Ya, mungkin adakah closing statement dari Kak Minji Nada untuk menyampaikan kepada audiens nanti untuk mengajak ataupun melek terhadap jaringan informasi dan dokumentasi hukum gitu. Oke teman-teman sedulur JDIH, dan ini podcast perdana kita ya. Podcast perdana first time untuk pengenalan JDIH. Jadi sebagai pengenalan juga untuk teman-teman yang melihat ini bisa follow atau bisa kunjungi dulu nih website kita di JDIH DPRD Prof Jateng. Mudah banget, tinggal searching aja. Dan di situ ada logo yang warna merah, logo Semar, itu langsung diklik aja. Itu bisa di-scrolling untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan untuk media sosialnya kita aktif banyak banget Kak. Jadi nggak cuma di Instagram kita juga ada JDIH DPRD Jateng, kemudian juga ada TikTok, ada X, YouTube, dan Facebook. Kita semuanya aktif Kak, dan terus teman-teman bisa langsung kunjungi aja perpustakaan JDIH DPRD Jateng. Lokasinya di mana Kak? Tahu nggak? Di Jalan Pahlawan, gedung DPRD di lantai 2. Nanti langsung saja belok kanan, di situ sudah ada perpustakaan rapi dan cantik, langsung saja masuk. Di situ akan menemukan banyak informasi sekali dan ilmu tentang hukum dan juga rancangan peraturan, baik itu pun luaran dari peraturan itu sendiri. Sangat menarik ya, tadi sudah disampaikan, jangan lupa di follow, diikuti, dan tentunya akan selalu mengupdate peraturan atau konten-konten mengenai peraturan undang-undangnya. Gitu. Nah, sudah kami juga ada, atau mau itu sebutan untuk masyarakat dulu. Jadi apa nih Kak? Kita punya sebutan khusus namanya sedulur JDIH. Sedulur JDIH. JDIH. Untuk mengakhiri, adakah mau jagoan lagi untuk sedulur JDIH yang nonton ini? Boleh, kita nyanyiin bareng-bareng. Nyanyiin. Aduh, belum hafal nih Kak. Oke, yang tadi aja ya. Aku praktekin dulu ya. Oke. Jadi JDIH solusi yang nyata. Sekali ya, 1, bareng-bareng. 1, 2, 3. JDIH solusi yang nyata. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk podcast perdana pada hari ini.
dari Mbak Nada tadi sudah menyampaikan closing statement, dan juga saya ketika ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Amit nanti bisa di next podcast selanjutnya, tunggu saja. Kepoin terus. Kepoin terus dan selalu ikuti update informasinya di media sosial kami juga. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.